గురించి చెప్పాల్సి వస్తే ఒకప్పుడు దేవదాసి. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Erni bercerita. Kali ini kita akan bercerita tentang salah satu film India Telugu yang berjudul Shyam Singha Roy. Film ini diperankan oleh Nani sebagai Vasudev dan Shyam, Sai Pallavi sebagai Maitri atau Rosie, dan Kriti Sweti sebagai Kirti. Film ini bercerita tentang seorang laki-laki yang terjerat hukum karena dia dituduh menyalin buku dari penulis terkenal bernama Shyam Singha Roy. Namun dia sendiri merasa apa yang dia tulis adalah murni karyanya sendiri. Apakah yang terjadi sebenarnya? Mari kita lihat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati! Cerita dibuka dengan kegiatan pagi seorang laki-laki bernama Vasudev. Dia adalah sutradara muda dan saat ini dia sedang mencari aktris untuk film pendek pertamanya. తీసే షార్ట్ ఫిల్మ్ ఆడిషన్ సెట్ 2 months చేస్తే కాఫీ ఏంటి బ్రో కాఫీ ఏంటి Dari beberapa gadis yang dia casting, tak ada satupun yang cocok dengan peran yang dia cari. Dia melihat gadis yang menurutnya sangat cocok dengan peran yang dia cari. Vasu segera menemui gadis itu dan menawarinya untuk bekerja sama dengannya. Tapi wanita itu menolak. Vasu mengikutinya sampai di rumah. Dan dia berusaha meyakinkan gadis itu untuk setuju. Dan pada akhirnya gadis itu menyetujuinya. ఆ ఇంటి వెనక ఆంటీ కూడా తను చేసిన వంటకాలన్నీ యూట్యూబ్లో పెడతా. సో ఏం చేసినా ఈ 2 weeks Diketahui gadis itu bernama Kirti. Pagi ini, Vasu, Kirti, dan teman-teman mulai membuat film pendek itu. Kirti berhasil memerankan peran itu sangat baik. Sampai pada salah satu adegan, dia harus berakting di depan rumah besar dan dia ditangkap polisi karena dicurigai oleh pemilik rumah. Ayah Kirti datang dan membebaskan mereka. Hari ini hari terakhir syuting. Kirti digoda beberapa pemuda. Vasu datang dan memukuli mereka. Di tengah perkelahian, Vasu kehilangan kesadaran. Pada akhirnya film pendek Vasu selesai. Atasan Vasu sangat senang dan dia diberi kesempatan untuk membuat film besar. Vasu mulai menyusun skrip, namun dia kesulitan menulis bagian klimaks. Vasu kehilangan kesadaran lagi, namun dia berhasil menyelesaikan skripnya. Vasu dan teman-teman merayakan keberhasilan Vasu. Sampai pada akhirnya, Vasu menghabiskan malamnya dengan Kirti. Ketika bercumbu, Vasu kehilangan kesadaran dan menyebut nama Rosie. Hal itu membuat Kirti marah dan meninggalkannya. Vasu mulai mengerjakan filmnya. Semua berjalan dengan lancar sampai pada perilisan, semua orang menyukai film Vasu. Dia ditawarkan kerjasama untuk remake filmnya dalam bahasa Hindi. Di tengah wawancara, seorang polisi datang dan menangkap Vasu. Kirti mendapat kabar tentang Vasu dari ayahnya. Dia segera menemui saudaranya yang merupakan seorang pengacara untuk membantu Vasu. Pengacara itu menemui Vasu dan menjelaskan bahwa dia dituduh menyalin buku dari SR Publisher untuk filmnya yang terbaru. Vasu menyangkal hal tersebut karena dia membuat skrip itu sendiri. Di persidangan pertama, Vasu membela diri dengan deteksi kebohongan, dan dia terbukti tidak berbohong. Dan persidangan ditunda selama 3 hari. Vasu dan teman-teman mulai mempelajari kasus ini dengan mempelajari tentang Shyam Singha Roy. Vasu bercerita ketika dia menulis skrip itu, dia kehilangan kesadarannya. Kirti menemui psikiater untuk mengetahui alam bawah sadar Vasu. Vasu mulai menjalani hipnoterapi.
Dan di tengah hipnoterapi, pikiran Vasu berubah menjadi orang lain yang bernama Syam Singharoy. Dan cerita beralih pada kehidupan Syam pada tahun 1969. Syam tinggal di suatu desa di Kali Kapur. Dia merupakan seorang penulis. Suatu hari di desanya ada seorang kasta rendah yang tidak bisa minum di sumur karena kastanya. Syam melawan masyarakat sekitar dengan menjatuhkan orang itu ke dalam sumur agar tidak ada lagi kesenjangan di antara kasta. Hari ini kakaknya pulang dan dia kena marah karena kelakuannya. Dia ingin kabur dari rumah dan pergi ke Kolkata malam ini. Dia pergi ke danau tapi pemilik perahu tidak ada dan dia pergi ke kuil untuk mencarinya. Malam ini merupakan malam Nayavatri pertama dan sedang ada perayaan di kuil. Dalam perayaan itu ditampilkan tarian oleh beberapa wanita. Syam terpesona dengan salah satu penari yang ada di sana. Dan dia terus menatap wanita itu sepanjang perayaan. Para wanita itu adalah Devdasi dan mereka ditahan dalam kuil. Mereka dipaksa untuk melayani seseorang yang mereka sebut bangsawan. Hari ini Syam datang untuk melihat wanita itu lagi. Dia berusaha menemui wanita itu untuk mengajaknya berbicara. Malam ketiga perayaan, Syam mengajak wanita itu keluar. Dan wanita itu diam-diam keluar dari kuil dan menemui Syam. Wanita itu bernama Maitri, nama yang diberikan kuil untuknya. Dan mereka berdua menghabiskan waktu bersama di danau. Di malam-malam berikutnya, mereka sering keluar dan menghabiskan waktu berdua bersama. Syam juga mengenalkan Maitri kepada kakak ketiganya. Hari ini, Syam mengajak Maitri ke kebun mawar. Dan Syam mengganti nama Maitri menjadi Rosi. Sampai pada hari ke-9 perayaan, Syam mengajak Rosi pergi dari desa dan pergi ke Kolkata berdua. Hari ini malam Wijaya Dashami. Syam menunggu Rosi, tapi dia tidak kunjung datang. Dia masuk ke kuil untuk melihat kondisi Rosi, dan dia mendapati Rosi terbaring kesakitan. Ternyata sebelumnya Rosi telah dipukuli oleh bangsawan karena menentangnya. Mengetahui hal itu, Syam sangat marah. Dia segera menemui bangsawan itu dan mengajarnya habis-habisan. Dan di akhir perkelahian, dia mengebiri bangsawan itu. Setelah kejadian itu, Syam dan Rosi pergi ke Kolkata. Mereka memulai hidup baru dengan bekerja di percetakan Royal Press. Dan mereka memutuskan untuk menikah. Tapi sayangnya, mereka tidak bisa memiliki anak. Syam mulai menulis buku-bukunya dan menginspirasi banyak orang tentang ideologinya. Syam mulai melawan pemerintah dengan ideologi-ideologi yang dia tulis dalam bukunya. Dia juga memperjuangkan hak-hak para wanita dengan membangun rumah untuk para wanita dan memberikannya pekerjaan juga keahlian. Rosi bercerita bahwa dia ingin mati di pangkuan Syam seperti ini. Hari ini, kakak ketiga Syam datang. Dia diberitahu jika kakak pertamanya sakit dan meminta Syam untuk pulang. Rosi memiliki firasat buruk tentang kepulangan Syam dan berusaha menahannya. Tapi Syam tetap pergi. Di perjalanan pulang, Syam menulis cerita pendek dan memberikannya kepada kakaknya. Syam disambut dengan kakak-kakaknya dan mereka mulai berbicara. Kakaknya menyuruh Syam menikah dengan wanita pilihannya, tapi dia menolak. Dan tiba-tiba, kakak Syam menusuk perut Syam.
Mereka membunuh Syam dengan dalih kehormatan keluarga. నీకు తోడ పుట్టి నిన్ను Dan cerita kembali ke kehidupan Vasu. Dia segera menuju ke Kolkata, ke tempat kerjanya dulu. Di sana dia mengingat tentang kehidupan sebagai Syam, dan dia berusaha mencari Rosie. Hari ini persidangan kedua Vasu. Pengacara lawannya menyangkal tentang bukti reinkarnasi yang diberikan Vasu. Saat ini adalah sidang terakhir. Keputusan hampir dibuat, tapi tiba-tiba kakak ketiga Syam datang. Dia membenarkan tentang reinkarnasi Syam dan memberikan bukti cerita Syam yang belum dipublish sama seperti cerita Vasu. Dan dia mencabut tuntutannya. Kakak Syam memberitahu bahwa Rosie masih hidup dan menunggunya. Vasu segera pergi untuk menemui Rosie. Mereka bertemu di bibir pantai. Mereka saling melepas rindu sampai pada akhirnya Rosie meninggal di pangkuan Vasu atau Syam. Seperti mimpi Rosie dulu. Dan film pun selesai. Wah, film ini sangat bagus dan menginspirasi. Sejujurnya, saya sendiri menangis menonton film ini. Teman-teman wajib nonton film ini secara langsung. Oke? Sekian pembahasan alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di cerita film berikutnya. Sebelumnya jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.